Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. April kemarin saya debat sama Donditan di mana nih, Surabaya nih ya. Ya, tentang Yesaya 53. Ada Islam banyak di sana, dan saya pakai kesempatan menginjil, saya bilang, kalian semua ini pemberontak sama dengan saya. Kalian orang berdosa sama dengan saya. Bedanya saya punya juru selamat, kalian tidak punya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada guru, tidak ada pendiri agama manapun bisa hapuskan dosa. Itulah sebabnya hanya Yesus. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini ternyata masih banyak sekali para pendeta yang mempropagandakan dan mempromosikan bahwasanya Yesus adalah juru selamat. Termasuk pendeta Ezra Soru ya, pendeta besar di Indonesia ini juga masih pede mempromosikan Yesus sebagai juru selamat dengan mengatakan umat beragama lain tidak mempunyai juru selamat, mengunggulkan dan mengagung-agungkan juru selamatnya, tetapi menjas kalau umat beragama selain Kristen tidak mempunyai juru selamat. Nah, ini adalah sebuah kecerobohan dari pendeta Ezra Soru ya, ketika dari pihak internal kekristenan sendiri membantah apa yang dikatakan oleh pendeta Ezra Soru bahwasanya Yesus juru selamat, ternyata dibantah oleh pendeta yang lain, mengatakan kalau Yesus bukan juru selamat. Salah satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. April kemarin saya debat sama Donditan di mana nih, Surabaya nih ya, tentang Yesaya 53. Ada Islam banyak di sana, dan saya pakai kesempatan menginjil, saya bilang, kalian semua ini pemberontak sama dengan saya. Kalian orang berdosa sama dengan saya. Bedanya saya punya juru selamat, kalian tidak punya. Bagaimanapun dosa tetap dihukum, tapi dihukum di mana? Pertama, dihukum pada saya atau dihukum pada juru selamat saya? Dihukum pada orang berdosa atau dihukum pada pengganti orang berdosa? Kalau saudara punya juru selamat, hukumanmu ditanggung oleh penggantimu. Tapi kalau kamu tidak punya juru selamat, ya dihukumkan pada kamu. Nah, maka yang bisa hapus hutang dosa semacam ini, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada guru, tidak ada pendiri agama manapun bisa hapuskan dosa. Itulah sebabnya hanya Yesus. Maka Yohanes, dikatakan Rasul Petrus dan Yohanes di Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yohanes bilang, hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, dikatakan oleh pendeta Ezra Soru, tidak ada siapapun selain Yesus yang bisa menyelamatkan. Teman-teman mudah saja menampol apa yang tadi dipromosikan oleh pendeta Ezra Soru, cukup memakai dalil ayat Bible kepunyaan pendeta Ezra Soru sendiri. Katanya tidak ada selain Yesus yang menyelamatkan. Ternyata tertulis di dalam Lukas 1 nomor 46 dan 47 tertulis demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Teman-teman, menurut ayat ini, siapakah yang menjadi juru selamat? Jelas Allah, bukan Yesus. Dan selanjutnya kita akan tampol pernyataan dari pendeta Ezra Soru dengan statement dari pendeta Erastus Sabdono berikut ini. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Yesus bukan juru selamat, Pak. Yesus bukan juru selamat, Pak. Yesus melaksanakan tugas keselamatan dari Bapa.
Yesus melaksanakan tugas keselamatan dari Bapa. Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jangankan memberi jaminan keselamatan, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Matius 26 nomor 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nomor 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nomor 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 27 nomor 41-43. Demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia, dalam kurung Yesus, menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Karena Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apalagi saat Yesus merasa ditinggalkan oleh Tuhannya. Matius 27 nomor 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada Islam banyak di sana, dan saya pakai kesempatan menginjil, saya bilang, kalian semua ini pemberontak sama dengan saya. Kalian orang berdosa sama dengan saya. Bedanya saya punya juru selamat, kalian tidak punya. Berbicara tentang keselamatan, di dalam Islam keselamatan itu udah pasti, bahkan bukan hanya sekedar janji, melainkan sudah ada yang terbukti dan terjadi. Jaminan keselamatan datang dari Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan masuk surga. Di dalam hadis juga disebutkan, di antaranya di dalam Sahihul Bukhari, hadis 7280, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu ummati, setiap dari umatku, yadkhuluna al-jannata, akan masuk surga, illa man aba, kecuali dia yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa may ya'ba, siapa yang enggak mau? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhala al-jannata, maka ia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang menantangku, bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka ia enggan untuk masuk surga. Di sini adalah satu jaminan dari Rasulullah SAW untuk umatnya bahwa mereka akan masuk surga. Tapi kami masih waras, nggak sampai menuhankan Nabi Muhammad SAW. Beda sama kalian ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 169 disebutkan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan janganlah kalian kira orang-orang yang wafat di jalan Allah adalah orang mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, melainkan mereka itu adalah hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang sudah masuk surga, berada di sisi Tuhannya, yaitu siapa? Orang-orang yang wafat di jalan Allah. Maka sudah banyak sekali, tidak terbilang, ada peristiwa Badar, ada peristiwa Uhud dan lain sebagainya. Berarti mereka yang wafat di jalan Allah pada waktu itu memang sudah berada di surga sekarang. Ini adalah bukti dan bukan hanya sekedar janji. Apalah arti janji jika itu hanya sekedar janji, tidak ada buktinya. Jadi tuduhan yang juga kecerobohan dari Pendeta Esa Soru yang telah menuduh umat Islam tidak punya juru selamat terbantahkan melalui dalil ayat Al-Quran dan juga dalil dari hadis. Nah, sekarang yang keselamatannya bahkan nggak mesti
dan janji hanya sekedar janji, itu yang ini sebenarnya teman-teman, yang ini nih. Yohanes 10:28, kita baca teks originalnya. Kago zoen aionion didomi autois kai au me apolontai eiston aiona kai au arpasei tis auta ektes khairos mo. Artinya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau memang benar seperti ini, kenapa ada para mu'alaf? Kenapa ada mereka yang keluar dari agama Kristen? Kenapa? Apakah ini janji hanya sebatas janji yang tidak bisa dibuktikan secara pasti, atau bagaimana? Jadi teman-teman ya, setelah dijawab tuduhan dari Pendeta Ezra Soru yang menuduh umat selain Kristen tidak punya juru selamat, terbantahkan memakai dalil ayat Al-Quran dan juga dalil di dalam hadis. Dan ternyata justru ini menjadi sebuah blunder bagi Pendeta Ezra Soru ketika statement dari Pendeta Erastus Sabdono sangat-sangat menohok membantah statement dari Pendeta Ezra Soru. Pendeta Erastus Sabdono mengatakan disertai dengan ayat Bible juga, ternyata juru selamat itu adalah Allah. Yesus bukan juru selamat. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.